Nabi Sulaiman adalah anggota bangsa Israel dari suku Yehuda. Menurut Tanaf dan Alkitab, garis keturunannya adalah Sulaiman bin Daud bin Isai bin Obed bin Boas bin Salma bin Nahason bin Aminadab bin Ram bin Hezron bin Peres bin Yehuda bin Yakub. Setelah memasuki Palestina di bawah pimpinan Yosua bin Nun, Bani Israel mengalami masa kesukuan. Kemudian, dengan penobatan Talut oleh Samuel, mereka memasuki era kerajaan. Setelah Talut wafat, kekuasaan diwariskan kepada menantunya, Nabi Daud. Nabi Sulaiman kemudian menggantikan Nabi Daud sebagai raja kerajaan Israel. Al-Quran mengisahkan bahwa Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa hewan, termasuk burung dan semut. Terdapat kisah di mana semut mengingatkan teman-temannya untuk bersembunyi di sarang agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Mendengar ini, Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa, lalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Sulaiman juga dikisahkan dapat berkomunikasi dengan burung hudhud dan berdialog dengan jin. Nabi Sulaiman dikenal telah mengumpulkan pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Ia memerintahkan burung hudhud untuk membawa pesan dan menyadap pembicaraan manusia, menangkap setan dan memerintahkannya untuk membangun dan menyelam, serta melebur tembaga. Nabi Sulaiman juga memerintahkan jin untuk menciptakan berbagai benda sesuai keinginannya, termasuk bangunan tinggi, patung, dan piring seukuran kolam. Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud, telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman berpikir, dan kemampuan mengambil keputusan dengan teliti sejak usia 11 tahun. Ketika Nabi Daud, ayahnya, menduduki tahta kerajaan Bani Israel, ia selalu mendampinginya dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menyelesaikan perkara perselisihan dan sengketa dalam masyarakat. Nabi Daud sengaja membawa putranya menghadiri sidang peradilan dan terlibat dalam urusan kerajaan untuk melatih dan mempersiapkannya sebagai pewaris tahta yang akan menggantikannya memimpin kerajaan, ketika tiba waktunya ia harus meninggalkan dunia ini. Nabi Sulaiman, yang terpandai di antara saudara-saudaranya yang lebih tua darinya, menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otaknya dalam sebuah sidang peradilan yang dihadirinya. Dalam sidang tersebut, dua orang datang mengadu dan meminta Nabi Daud mengadili sengketa mereka, yaitu bahwa kebun salah satu dari mereka telah dimasuki oleh kambing-kambing milik yang lain pada malam hari, yang menyebabkan kerusakan parah pada kebun yang telah dirawat dengan susah payah hingga hampir masa panen. Rekan yang dituduh mengakui kebenaran pengaduan tersebut dan bahwa memang ternaknya yang telah merusak kebun dan perkarangan temannya itu. Dalam kasus sengketa tersebut, Nabi Daud memutuskan bahwa sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami pemilik kebun karena kerusakan yang disebabkan oleh kambing tetangganya, pemilik kambing harus menyerahkan hewan peliharaannya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi atas kelalaiannya dalam menjaga ternaknya. Namun, Nabi Sulaiman yang mendengar keputusan yang dibuat oleh ayahnya itu merasa tidak tepat, berkata kepada ayahnya, "Ya ayahku, menurut pendapatku, keputusan itu seharusnya sebagai berikut. Serahkanlah hewan ternak tetangga kepada pemilik kebun yang tanamannya telah rusak untuk dipelihara, hasilnya diambil dan digunakan untuk kebutuhannya. Sementara kebun yang rusak itu diserahkan kepada tetangga pemilik ternak untuk diperbaiki dan dirawat sampai kembali ke kondisi semula. Kemudian masing-masing mengambil kembali miliknya, sehingga dengan cara ini tidak ada pihak yang mendapat keuntungan atau kerugian yang tidak semestinya." Keputusan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman itu disambut baik oleh kedua belah pihak yang bersengketa, serta oleh para hadirin sidang yang mengagumi kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman. Meskipun masih muda, ia telah menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan keberanian untuk menyampaikan pendapat, meskipun berbeda dengan pendapat ayahnya. Peristiwa ini menandai awal dari sejarah hidup Nabi Sulaiman yang dipenuhi dengan mukjizat kenabian dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya serta kepada ayahnya, Nabi Daud. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah dipersiapkan oleh Daud untuk menggantikannya sebagai pemimpin di tahta kerajaan Bani Israel. Kakak Nabi Sulaiman, Absyalum, tidak rela jika posisinya disalib oleh adiknya.
Ia percaya bahwa dirinya lah yang seharusnya menjadi putra mahkota, bukan adiknya yang secara fisik lebih lemah, lebih muda, dan kurang pengalaman hidup dibandingkan dengannya. Karena itu, ia merasa dendam terhadap ayahnya yang menurutnya tidak adil dan telah mengambil haknya sebagai pewaris pertama tahta kerajaan Bani Israel. Absalom bertekad untuk memberontak terhadap ayahnya dan bertekad untuk merebut kekuasaan dari tangan ayah atau adiknya, apapun yang harus dikorbankannya untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai persiapan untuk rencana pemberontakannya, ia berusaha mendekati rakyat dari jauh, menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada mereka, membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, serta mempersatukan mereka di bawah pengaruh dan kepemimpinannya. Seringkali, untuk memperluas pengaruhnya, ia berdiri di depan pintu istana, mencegat orang-orang yang datang untuk menghadap raja dan menangani sendiri masalah-masalah yang mereka bawa. Setelah yakin bahwa pengaruhnya telah meluas di kalangan rakyat Bani Israel dan ia telah berhasil memenangkan hati mayoritas mereka, Absalom merasa bahwa waktunya sudah matang untuk melancarkan rencana kudeta dan merebut kekuasaan dari ayahnya secara paksa. Dia pun menyebar mata-mata ke seluruh penjuru negeri untuk menghasut rakyat dan memberikan isyarat kepada pendukung-pendukungnya bahwa ketika suara trompet terdengar, mereka harus segera berkumpul, mengelilinginya, dan mengumumkan penobatannya sebagai Raja Bani Israel, menggantikan Nabi Daud, ayahnya. Pada suatu pagi, saat Nabi Daud sedang duduk di serambi istana, berdiskusi dengan para pembesar dan penasihat pemerintahannya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh massa yang bersorak-sorai, menyerukan penobatan Absalom sebagai Raja Bani Israel, menggantikan Nabi Daud yang mereka desak untuk turun dari tahtanya. Situasi kota menjadi kacau, keamanan tak terkendali, dan bentrokan terjadi di mana-mana antara pendukung dan penentang kekuasaan Absalom. Nabi Daud merasa sedih melihat keributan dan kekacauan yang melanda negerinya, yang disebabkan oleh perbuatan putranya sendiri. Namun, ia berusaha mengendalikan emosinya dan menahan diri dari perbuatan serta tindakan yang bisa memperburuk keadaan. Ia memutuskan untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak diinginkan, meninggalkan istana dan melarikan diri bersama para pekerjanya menyeberangi sungai Yordan menuju Bukit Zaitun. Ketika Nabi Daud meninggalkan kota Yerusalem, Absalom masuk bersama para pengikutnya dan segera menduduki istana kerajaan. Sementara itu, Nabi Daud melakukan istikharah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Zaitun, memohon taufik dan pertolongannya untuk menyelamatkan kerajaan dan negaranya dari bencana dan kehancuran akibat perbuatan putranya yang durhaka. Setelah beristikharah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud memutuskan untuk segera melakukan aksi balasan terhadap putranya. Ia mengirimkan sekelompok tentara dari para pengikutnya yang masih setia ke Yerusalem untuk merebut kembali istana kerajaan Bani Israel dari tangan Absalom. Ia berpesan kepada komandan pasukannya yang akan menyerang istana, agar bertindak bijaksana dan sebisa mungkin menghindari pertumpahan darah dan pembunuhan yang tidak perlu, khususnya terhadap Absalom, putranya. Ia berpesan agar nyawanya diselamatkan dan ditangkap dengan hidup-hidup. Namun, takdir telah menentukan lain dari apa yang diinginkan sang ayah bagi putranya. Komandan yang berhasil menyerbu istana tidak memiliki pilihan lain selain membunuh Absalom yang melawan dan enggan menyerah setelah terjebak dan terkepung. Setelah kematian Absalom, Nabi Daud kembali menduduki tahtanya, dan ketenangan pun menyelimuti kota Yerusalem seperti sedia kala. Setelah memerintah kerajaan Bani Israel selama 40 tahun, Nabi Daud wafat pada usia lanjut, dan Nabi Sulaiman dinobatkan sebagai pewaris tahta, sesuai dengan wasiat ayahnya. Nabi Sulaiman, yang memerintah kerajaan Bani Israel yang semakin luas, diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluk lain seperti jin, angin, dan burung. Semua makhluk ini tunduk pada perintahnya, menjalankan kehendak dan komando-komandonya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengaruniainya kemampuan untuk memanfaatkan cairan tembaga yang mengalir dari bawah tanah untuk pembangunan gedung, pembuatan piring besar seperti kolam, dan periuk yang tetap di atas tungku, yang semuanya dibuat oleh pasukan jinnya.
Salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman adalah kemampuannya untuk memahami suara binatang dan sebaliknya. Binatang juga mengerti perintah dan ucapan beliau. Saat Nabi Sulaiman melakukan perjalanan dengan rombongan besar yang terdiri dari manusia, jin, dan berbagai binatang lain menuju tempat bernama Asgalan, mereka melewati lembah semut. Di sana, beliau mendengar seorang semut berkata kepada kawan-kawannya, "Ihai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu selamat dan tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya secara tidak sengaja." Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengar suara semut yang ketakutan. Beliau memberitahu pengikutnya tentang hal ini sambil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerahnya yang memungkinkan beliau mendengar dan memahami maksud di balik suara semut tersebut. Beliau merasa heran bahwa bahkan binatang pun menyadari bahwa para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sengaja mengganggu makhluk lain dengan kesadaran penuh. Setelah Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan menunaikan ibadah haji sesuai dengan nazarnya, beliau melanjutkan perjalanannya ke Yaman. Sesampainya di sana, ibu kota Yaman, beliau memanggil burung hudhud, sejenis burung pelatuk, untuk mencari sumber air di daerah yang kering tersebut. Namun, burung hudhud yang dipanggilnya tidak terlihat bersama kawanan burung lain yang biasa berkumpul di tempat itu untuk menjalankan tugas dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjadi marah dan mengancam akan menghukum burung hudhud yang tidak hadir itu jika ia datang tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima. Burung hudhud kemudian muncul di hadapan Sulaiman, menundukkan kepala dalam ketakutan, dan berkata, "Saya telah melakukan penerbangan pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka. Saya menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Saba, yang diperintah oleh seorang ratu. Saya melihat ratu itu duduk di atas tahta yang megah, bertabur permata yang berkilauan. Saya melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah memberikan mereka nikmat dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepadanya, melainkan kepada matahari. Mereka bersujud kepadanya saat terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh syaitan dari jalan yang lurus dan benar." Nabi Sulaiman berkata kepada hudhud, "Baiklah, kali ini aku maafkan kesalahanmu karena berita yang kau bawa ini penting untuk diperhatikan. Untuk mengesahkan kebenaran beritamu, bawalah suratku ini ke Saba dan lemparkan ke dalam istana ratu yang kau maksud. Kemudian kembalilah secepat mungkin sambil kami menunggu perkembangan selanjutnya tentang jawaban Ratu Saba atas suratku ini." Hudhud terbang kembali ke Saba dan setibanya di atas istana kerajaan Saba, dilemparkannya surat Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk megah di atas tahtanya. Ratu terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di depan wajahnya. Ia mengangkat kepalanya ingin mengetahui dari mana surat itu datang dan siapa yang kurang hormat melemparkannya tepat di depannya. Ratu mengambil surat itu, membukanya, dan membaca isinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini adalah surat dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan merasa lebih tinggi dariku. Datanglah kepadaku dan berserah diri. Setelah membaca berulang kali surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Balqis memanggil para pembesar dan penasihat kerajaannya untuk berkumpul dan memusyawarahkan tindakan yang harus diambil terkait surat yang diterimanya. Para pembesar itu berkata ketika diminta pendapatnya, "Duhai Paduka Ratu, kami adalah para pejuang yang dibesarkan dan dilatih untuk berperang, bukan untuk menjadi pemikir atau perancang yang memberikan pertimbangan atau nasihat. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Paduka untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kerajaan, dan kami akan patuh melaksanakan segala perintah dan keputusan Paduka tanpa keraguan. Kami tidak akan takut menghadapi ancaman dari manapun demi menjaga keselamatan Paduka dan kerajaan." Ratu Balqis berkata, "Ya, impresi yang kudapatkan dari penjelasanmu adalah bahwa kamu cenderung memilih jalan kekerasan dan tidak akan ragu untuk terjun ke medan perang menghadapi musuh yang menyerang. Aku sangat menghargai kesetiaanmu terhadap kerajaan dan kesiapanmu untuk berkorban demi keamananku dan kerajaan.
Namun, pendapatku tidak selaras dengan kalian semua. Menurut pertimbanganku, lebih bijaksana jika kita menempuh jalur damai dan menghindari kekerasan serta perang. Karena jika kita melawan dengan kekerasan hingga terjadi perang dan musuh berhasil menyerang kota-kota kita, maka pasti akan terjadi kerusakan dan kehancuran yang sangat menyedihkan. Mereka akan meratakan bangunan, memperbudak penduduk, dan merampok harta serta warisan nenek moyang kita. Itu adalah konsekuensi logis dari setiap perang yang tercatat dalam sejarah manusia dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, menghadapi surat ancaman dari Nabi Sulaiman, aku akan mencoba meluluhkan hatinya dengan mengirimkan hadiah kerajaan yang terdiri dari barang-barang berharga dan berkualitas tinggi yang dapat memikat hatinya dan membutakan matanya. Dan aku akan melihat bagaimana reaksi dan tanggapannya terhadap hadiah tersebut serta bagaimana ia menerima utusan kita di istananya. Sementara Ratu Balkis bersiap mengirimkan hadiah kerajaan kepada Nabi Sulaiman dan memilih utusan untuk membawanya, burung pengintai Hudhud mendarat di hadapan Nabi Sulaiman, memberitahukan tentang rencana Balkis mengirim utusan dengan hadiah sebagai respons atas suratnya. Mengetahui hal ini, Nabi Sulaiman merencanakan penyambutan utusan Ratu Balkis dan memerintahkan pasukan jin untuk menyiapkan dan membangun sebuah istana yang belum pernah ada tandingannya, yang akan memukau utusan Balkis saat mereka datang. Ketika utusan Ratu Balkis tiba, mereka disambut dengan hangat oleh Nabi Sulaiman. Setelah mendengarkan penjelasan mereka tentang tujuan kedatangan dan hadiah kerajaan yang mereka bawa, Nabi Sulaiman berkata, "Bawalah kembali hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Beritahukan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadaku rezeki dan kekayaan yang berlimpah, serta anugerah dan nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Selain itu, aku juga diutus sebagai nabi dan rasulnya, serta diberikan kerajaan yang luas, di mana kekuasaanku tidak hanya berlaku atas manusia, tetapi juga meliputi makhluk jin dan binatang. Bagaimana mungkin aku bisa tergoda dengan harta dan hadiah seperti ini? Aku tidak akan teralihkan dari kewajiban dakwah kenabianku oleh harta dan emas, meskipun sebanyak isi bumi ini. Kamu telah terpesona oleh kemewahan duniawi, sehingga kamu menganggap besar hadiah yang kamu bawa ini dan berpikir bahwa kami akan terpesona oleh hadiah ratumu. Kembalilah dan sampaikan kepadanya bahwa kami akan mengirimkan pasukan yang sangat kuat yang tidak akan dapat dikalahkan ke negeri Sabah, dan akan mengusir ratumu dan pengikut-pengikutnya dari negerinya sebagai orang-orang yang terhina, yang kehilangan kerajaan dan kemuliaannya, jika ia tidak segera memenuhi tuntutanku dan datang menyerah kepadaku." Utusan Balkis kembali melaporkan kepada ratunya tentang pengalaman mereka dan apa yang telah diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Balkis berpikir, cara terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya adalah dengan menyerah kepada tuntutan Nabi Sulaiman dan datang menghadapnya di istananya. Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kepada Ratu Balkis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib selain kekuasaan nyata, dan bahwa ancamannya melalui utusan bukanlah tanpa isi. Beliau kemudian bertanya kepada pasukannya yang terdiri dari jin, siapa di antara mereka yang mampu menghadirkan tahta Ratu Balkis sebelum dia sendiri datang menyerah. Seorang ifrit, jin yang sangat cerdik, berkata, "Ya, aku mampu membawa tahta itu dari istana Ratu Balkis sebelum kamu bangkit dari kursimu. Aku adalah utusanmu yang kuat dan terpercaya." Kemudian, seseorang yang memiliki ilmu dan hikmah berkata, "Ya, aku dapat membawa tahta itu kepadamu sebelum kamu sempat berkedip." Ketika Nabi Sulaiman menyaksikan tahta Balkis telah terletak di hadapannya, ia berkata, "Ini merupakan salah satu anugerah Tuhan kepadaku untuk menguji apakah aku bersyukur atau mengingkari anugerahnya. Karena sesungguhnya, siapa yang bersyukur, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang mengingkari nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerugian akan menimpa dia di dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kaya dan Maha Mulia." Menjelang kedatangan Ratu Balkis, Nabi Sulaiman memerintahkan para pengikutnya untuk sedikit mengubah bentuk dan warna tahta ratu yang telah ada di depannya. Ketika ratu tiba bersama rombongannya, Nabi Sulaiman menunjuk ke arah tahta dan bertanya, "Ya, apakah ini mirip dengan tahtamu?" Balkis menjawab,
Sepertinya ini adalah tahtaku. Sambil merenung dalam hati tentang bagaimana mungkin tahtanya bisa berada di sini. Padahal ia yakin tahta itu masih berada di istana saat ia meninggalkan Saba. Saat Balkis berada dalam kebingungan, terkejut melihat tahta kerajaannya telah berpindah ke istana Sulaiman, ia dibawa ke sebuah ruangan yang khusus disiapkan untuknya. Lantai dan dinding ruangan itu terbuat dari kaca putih. Balkis segera mengangkat pakaiannya hingga ke betis, mengira dirinya berada di atas kolam yang bisa membasahi tubuh dan pakaiannya. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, tidak perlu kau angkat pakaianmu. Kau tidak berada di atas kolam. Yang kau lihat ini adalah lantai dan dinding dari kaca putih. Oh, Tuhanku, ucap Balkis, menyadari kelemahannya di hadapan keagungan dan kekuasaan Tuhan yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Aku telah tersesat jauh dari mengabaikan nikmat dan karuniamu, merugikan dan menzalimi diriku sendiri hingga jatuh dari cahaya dan rahmat Ampunilah aku. Aku menyerahkan diri kepada Nabi Sulaiman, utusan dengan ikhlas dan keyakinan yang penuh. Kasihanilah aku, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Begitulah kisah Nabi Sulaiman dan Balkis, Ratu Saba. Menurut beberapa ahli tafsir dan sejarawan nabi-nabi, Nabi Sulaiman pada akhirnya menikahi Balkis, dan dari pernikahan mereka lahirlah seorang putra. Al-Quran menceritakan bahwa tidak ada tanda-tanda kematian Nabi Sulaiman selain rayap yang memakan tongkat yang ia bersandar padanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nyawanya. Para jin yang bekerja membangun atas perintahnya tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat sampai mereka melihat beliau terjatuh karena tongkat yang dimakan rayap tersebut. Jika para jin mengetahui lebih awal, mereka tentu tidak akan melanjutkan pekerjaan yang mereka anggap sebagai siksaan yang merendahkan. Banyak cerita yang dikaitkan dengan ayat tentang kematian Nabi Sulaiman, namun karena cerita-cerita tersebut tidak didukung oleh hadis sahih yang definitif, maka lebih baik kita berpegang pada apa yang diceritakan oleh Al-Quran dan serahkan segala pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman terdapat dalam Al-Quran, Surah An-Naml ayat 15 hingga ayat 44.